Oke. Selamat sore Bu Aprina, apa kabar? Ya, selamat sore Bu. Alhamdulillah sebenarnya agak pilek Bu, agak kurang Jadi agak sehat. jadi kurang sehat ya. Oke, Bu Aprina, tadi kan Bu Aprina kirim WhatsApp sama saya nih, katanya mau Ya, ngobrol-ngobrol. ya, Kira-kira apa sih yang mau kita obroli kali ini? iya, iya Bu. Ya, ada sedikit masalah sih di kelas. Ini kan Ah, ini kan ngajar anak TK, iya. masih umur sekitar 4 tahun. Nah, di sini sudah beberapa bulan sekolah, tapi apa ya masih belum mandiri. Mm-mm. Apa namanya untuk hal yang apa hal kecil misal ketika dia baru datang untuk membuka sepatu sendiri pun dan naruh di rak sepatu pun masih apa ya masih kadangan dibantuin orang tuanya, kadangan bu gurunya. Mm-mm. Nah selain itu Oh. ketika di kelas juga sedikit-dikit bu guru tidak bisa, bu guru gimana, jadi seperti itu Bu, padahal kan ini sudah berjalan pembelajaran sudah beberapa bulan dari awal Hmm. Maret. Bu kira-kira gimana Bu ya? Jadi bingung sendiri. Oh iya, jadi itu permasalahannya Bu ya, yang akan kita obrol kali ini. Jadi Bu Aprina tuh apa ya? eh, Siswanya belum mandiri, buka sepatu juga masih minta bantuan orang tuanya, terus apa-apa masih mau minta bantu ibu guru, padahal sejauh ini sudah beberapa bulan masuk TK Ya, ya Bu ya, ya. iya seperti itu ya Bu Rasakan. ya, iya. Nah Bu Aprina, di sini kira-kira apa sih yang ingin Bu Aprina dapatkan dari percakapan kita ini nanti? Pinginnya itu kita apa ya mencari solusi gimana Bu ya agar pembelajaran ini lebih maksimal dan anak-anak juga bisa mandiri agar kita bisa fokus menyampaikan materi nggak dikit-dikit terganggu dengan membantu ini membantu itu. Iya, iya, iya. Iya. Oh, jadi Bu Aprina inginnya pembelajaran lebih maksimal dengan Ya, bisa fokus mengajar, ya, tidak apa ya, tidak harus melayani anak-anak yang terus Bu Guru tolong ini, Bu Guru bagaimana ini, yang begitu ya Bu ya, ya. ya. Yang saya tangkap. Betul Oke. sebenarnya. Nah, Bu Aprina, kira-kira nih dari masalah-masalah yang Ibu Aprina hadapi itu eh, anak-anak yang kurang mandiri, apa-apa minta bantuin bu guru, minta bantuin orang tuanya, sehingga belajarnya tidak maksimal itu kira-kira hal apa sih yang mempengaruhi anak-anak seperti itu? Kira-kira Bu Aprina? Yang mempengaruhi siswa-siswa Bu Aprina eh, berkelakuan atau ya berkelakuan seperti itu kira-kira yang mempengaruhinya. Mungkin dari ini Bu ya, dari apa, dari pola asuh orang tua yang Oke. kebanyakan memanjakan anak. Di rumah itu mungkin serba dilayani dan itu pun akhirnya terbawa sampai di sekolah itu Iya, iya, iya. untuk membuka air minum pun masih bahkan ini apa namanya mencari mencari buku Bu yang buku yang mana pensil Iya, baiklah Ibu Aprina. Jadi di sini yang mempengaruhi anak-anak siswa-siswa TK yang Ibu Aprina ajar itu adalah pola asuh dari orang tua. Ya memang seumur TK itu memang masih manja-manjaan ya Bu Aprina ya. ya, ya. Nah, dari situasi ini kira-kira Bu Aprina, dari keadaan yang seperti ini tadi, kira-kira Bu Aprina tuh pengennya situasi itu yang bagaimana ya begitu? Kira-kira Pinginnya anak-anak itu lebih mandiri. lebih mandiri, Iya, ya pasti itu Bu ya. iya. Agar Kemudian, pembelajaran itu benar-benar bisa terlaksana dengan tidak berpotong-potong seperti dengan melayani anak satu persatu seperti itu. iya, 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 iya. Baik Bu. Nah, di sini kira-kira hal-hal apa yang
bisa membuat hal-hal tersebut tadi yang Ibu inginkan itu terwujud kira-kira, Bu? Apa ya? Mungkin yang pertama itu adalah yang pembiasaan, Bu ya. Mungkin dari awal itu emang sudah Kebiasaan, iya. dibiasakan. Memang ada waktu khusus untuk melakukan pembiasaan. Jadi misalnya semua anak dikumpulkan dan kita ulang kita reka adegan seperti itu Iya, ya. iya, iya, iya. Yang harus kita lakukan kalau kita baru datang. Itu Bu, bagaimana caranya? Setelah dibuka, apa yang harus dilakukan? Yaitu menaruh misalnya di tempat seperti itu Bu. Iya, 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 iya. Baik sekali itu Bu ya. Nah, di sini kira-kira untuk mewujudkan pembiasaan-pembiasaan itu tadi, apa sih yang harus Ibu siapkan untuk itu? Kira-kira Bu? Mungkin kayaknya butuh apa ya? Butuh waktu khusus Bu untuk melakukan reka adegan itu dari dia baru datang. Jadi Waktu khusus yang kita harus mengulang semuanya bagaimana harusnya kalau di dalam kelas. Apakah butuh proses sendiri untuk Oke, jadi butuh waktu khusus ya bagi Ibu ya untuk mereka ulang, mengajari lebih mungkin Bu ya. Iya, iya. Baiklah Ibu. Kira-kira di sini untuk menyiapkan hal-hal tersebut, kira-kira yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan tuh gimana Bu? Yang bisa memastikan hal-hal yang Ibu ingin lakukan tadi itu kira-kira apa Bu? Supaya bisa berjalan atau terlaksana dengan baik gitu. Yang pasti dukungan dari kepala sekolah Bu ya. Ya. Karena kan kita sudah waktu khusus itu kita berjalan tidak sesuai dengan RPP yang sudah dibuat di awal misalnya. Berarti harus ada izin dari kepala sekolah ya pastinya. Dan yang pasti mungkin ada dukungan dari orang tua murid untuk mengajarkan kemandirian juga dari rumah. Misalnya ketika di rumah ngajarin bagaimana sendiri. Iya, itu pasti kalau dukungan dari orang tua itu Bu ya. Iya. Nah Bu, tadi kan sudah sudah bisa dilihat ya kriteria yang seperti apa yang Ibu Aprina inginkan dari siswa-siswa Ibu. Kira-kira di sini masih ada lagi nggak? Nggak ada sih Bu, itu aja. Itu aja ya. Oke. Nah, Bu Aprina, di sini kan kita sudah di penghujung obrolan kita. Yeah. Nah, kira-kira dari obrolan kita ini tadi apa sih yang bisa disimpulkan? Mungkin Bu Aprina bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan. Ya, jadi untuk membuat anak-anak lebih mandiri waktu ya itu kita mengulang dari awal, kita adegan dari awal. Dengan anak itu misalnya dari bagaimana dia datang, mana dan harus kegiatan ini biasanya kami buat awal ya, jadi ada satu hal yang sesuai
yang hal itu harus dilakukan. Dan ada waktu untuk melakukan kegiatan ini dari awal dengan melatih kemandirian anak dari awal. Ya harus ya harus ada pembicaraan sih dengan orang tuanya. Juga akan mulai dari rumah. Iya, baik sekali Bu Aprina ya. Nah, kita kan tadi sudah ngobrol Bu Aprina ya. Kira-kira nih kapan Bu Aprina ingin melakukan hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi? Sepertinya mungkin mulai Senin ini sudah akan saya terapkan, Bu. Oke, Senin ini. Sehari tidak bisa sehari Iya. Akan segera bisa dilakukan. Iya. Sebab itu pembiasaan, Bu ya. Iya. Nah, baiklah Bu Aprina, nanti di lain waktu mungkin setelah Ibu melaksanakan yang Ibu inginkan atau seminggu atau 2 minggu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin Bu ya? Ya, sekalian kita melihat apakah ada perubahannya pada siswa Ibu ya atau bagaimana ya Bu ya? Iya. Kasih Bu sudah mendengarkan suara saya. Iya, sama-sama Bu Aprina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore Bu Marella, apa kabar? Halo Bu Aprina, selamat sore. Alhamdulillah dalam keadaan baik Bu. Alhamdulillah. Sudah lama nih nggak ngobrol sama Ibu. Iya Bu ya. Nah Bu, apa namanya dari Sebelum kira-kira mau ngobrolin tentang apa sih Bu? Iya Bu, jadi begini Bu Aprina, saya sengaja nih menemui Bu Aprina ini bisa dikatakan ingin curhat-curhatan Bu. Iya. Jadi di sini saya kan mengajar di kelas 5 Bu ya. Jadi siswa saya ini pada saat saya berikan tugas itu Bu sering tidak fokus. Nah, memang tidak seluruh siswa, ada beberapa siswa 2-3 orang lah seperti itu Bu. Dan rata-rata laki-laki nih Bu. Jadi tidak fokus mereka ini, akhirnya tugasnya tidak dikerjakan dengan selesai, malah mengganggu teman-teman yang lain yang sedang menyelesaikan tugas Bu. Oh iya, jadi di sini permasalahan yang sedang dihadapi adalah beberapa siswa, terutama yang laki-laki Bu ya, yang fokus ya dalam mengerjakan tugas. Iya. Nah Bu, apa sih yang ingin kita dapat dari percakapan ini sebenarnya? Sebenarnya sih saya itu pengennya mendapatkan solusi mungkin Bu ya. Iya, mencari solusi dengan cara berdiskusi dengan Ibu Aprina sehingga nantinya murid saya itu bisa kembali fokus dan bisa mendapatkan nilai yang bagus lah pada saat saya berikan tugas itu Bu. Iya. Jadi yang ingin kita dapat dari percakapan ini adalah solusi gimana sih agar murid kita itu bisa menjadi lebih fokus dan bisa mendapatkan nilai yang baik Bu ya dalam melaksanakan tugasnya. Iya. Dari permasalahan ini Bu, kira-kira apa ya yang mempengaruhi kok anak laki-laki itu murid-murid itu kok bisa tidak fokus? Kira-kira kenapa Bu? Iya. Kalau saya perhatikan di sini Bu ya, siswa saya yang 2-3 orang itu sering tidak fokus itu penyebabnya adalah mereka tuh tidak mengerti atau kurang memahami materi yang sudah diberikan, kemudian tugas yang harus diselesaikannya itu Bu. Mereka tuh kurang memahami dengan materinya. Oh iya. Nah Bu, dari jadi sebenarnya situasi yang seperti apa sih yang Ibu Marla inginkan sebenarnya?
Iya, jujur lah Bu, pasti ya kalau seorang guru tuh pengennya situasi kelasnya itu, situasi murid-muridnya pada saat belajar, pada saat menyelesaikan tugas-tugasnya itu kondusif. Kalau diberikan tugas, siswa-siswa itu bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan maksimal, tepat waktu, kemudian yang pastinya mendapatkan hasil atau nilai yang baik. Jadi itulah apa ya namanya Bu, kelegaan mungkin ya bisa dikatakan Bu ya seorang guru setiap harinya itu. Betul Bu. Kalau pasti semua guru itu ingin situasi kelas itu kondusif, Iya. mengerjakan tugasnya dengan baik, dan tentu ingin anak-anak itu memperoleh nilai yang baik juga. Iya. Nah, dari situasi ini Bu, kira-kira apa ya yang bisa membuat keinginan ibu itu terwujud? Kira-kira gimana? Maaf Bu, bisa diulangi lagi. Dari situasi yang inginkan ini, kira-kira apa saja sih yang bisa membuat agar keinginan ibu itu bisa terwujud? Saya pikir mungkin nantinya itu saya akan lebih apa ya, secara detail lagi menjelaskan materi pelajaran ya Bu ya, sehingga khusus untuk siswa-siswa saya yang agak lambat memahami materi itu mungkin mereka sedikit terbantu. Kemudian di sini juga saya berpikir nantinya saya akan mencoba meminta bantuan dari siswa-siswa yang lain yang saya anggap lebih cepat memahami materi. Jadi di sini saya minta bantuan mereka untuk apa ya, bisa dikatakan tutor sebaya Bu gitu. Ya, jadi saya minta mereka untuk menjelaskan sedikit, bukan sedikit sih, sebenarnya kalau bisa semuanya dari apa yang sudah saya sampaikan, saya jelaskan itu mereka bisa mentransfer lagi dari apa yang mereka dapat dari saya. Ditransfer ke siswa-siswa yang tadi, Bu, yang bermasalah tadi. Iya. Jadi apa ya? Agar hal ini bisa terwujud tentu kita harus lebih memperhatikan memberikan materi yang lebih, memberikan perhatian lebih untuk murid-murid yang tadi Bu, yang 2 atau 3 orang Iya, tadi. iya, Dan iya. bisa juga betul Bu, bisa juga dengan menggunakan tutor sebaya. Karena kadang-kadang ketika dengan murid, dengan sesama teman, itu mereka lebih nyambung, lebih nyaman, Iya, lebih bisa iya menerima. benar sekali. Iya. Dan di sini untuk mewujudkan tersebut, kira-kira apa ya yang kita siapkan Bu? Mungkin di sini saya akan apa ya, lebih menyiapkan diri ya pastinya Bu. Ya, lebih menyiapkan diri saya pribadi itu pada saat saya masuk kelas, pada saat saya menjelaskan materi pelajaran itu mungkin sedikit yang seperti sudah saya bilang tadi Bu ya, mungkin sedikit lebih pelan, lebih detail lagi, mungkin harus banyak-banyak contoh yang saya berikan, mungkin itu Bu. Mempersiapkan diri ya pastinya. Nah, Bu, dari percakapan ini sebenarnya apa sih kriteria murid seperti apa yang ingin Ibu inginkan? Kriteria murid Iya. seperti apa sih yang diinginkan? Jujur Bu ya, sebenarnya mungkin apa ya, semua guru lah yang pastinya ya menginginkan siswanya itu fokus pada saat mendengarkan gurunya menjelaskan, kemudian ya kembali ke nilai tadi pada saat dikasih tugas bisa menyelesaikan dengan baik, tepat waktu, tidak ada apa namanya gangguan dan kemudian mendapatkan nilai yang baik juga itu Bu. Sama Bu, sama harapannya bahwa kita tentu berharap ingin murid yang fokus dalam belajar juga, yang pasti memang nilai yang memuaskan. Iya. Kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu Morella di kelas untuk melaksanakan hal ini? Ya itu tadi yang bisa membantu saya mungkin yang siswa-siswa yang lebih
mudah untuk memahami tadi Ibu ya, untuk membantu. Ya, saya kira hanya itu yang ini yang bisa membantu. di tutor sebaya tadi Bu ya. Iya, ya benar sekali Bu. Nah Bu, dari percakapan ini kira-kira kapan sih Ibu akan melaksanakan kegiatan yang Ibu inginkan, seperti yang memberikan perhatian lebih kepada murid yang tadi dan melaksanakan tutor sebaya ini akan dimulai kapan? Berhubung ini merupakan apa ya? Maksud saya tuh tidak membutuhkan alat-alat atau waktu yang khusus ya Bu ya. Jadi sesegera mungkin besok pada saat saya masuk ke kelas mengajar siswa saya sudah bisa memulai diri saya untuk melakukan apa yang sudah saya katakan tadi. Wah, keren. Langsung aksi Bu ya. Harus Bu, harus sesegera mungkin. Karena kalau anaknya sudah fokus, maka lama-kelamaan ya itu bisa Iya, mengganggu nanti teman jadi yang kebiasaan lainnya. buruk. Ya. Nah, apa sih menurut pendapat Ibu apa sih yang bisa kita simpulkan dari hasil obrolan kita sore ini? Iya, di sini saya simpulkan khususnya bagi saya Ibu ya, apa ya, saya tuh menjadi lebih terbuka setelah berbincang dengan Ibu Aprina, curhat sama Bu Aprina itu saya jadi apa ya, terbuka, lebih lega dengan masalah yang saya hadapi. Oh ternyata bisalah kira-kira ya, harus bisa ya Bu ya menyelesaikannya gitu. Ya. Oke Bu, nanti mungkin sekitar 2 atau 3 minggu lagi kita ngobrol lagi Bu ya terkait Iya, hasil ya boleh Bu, boleh. Iya, hasil unik gimana nih hasilnya. iya, Dan iya. jangan lupa Bu tetap semangat ya. Iya, terima kasih. Ya, Terima kasih banyak Bu Aprina ya sudah berkenan menjadi coach saya hari ini. sama-sama Bu. Iya, sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya ya pastinya. Iya. Oke Bu, baiklah karena sudah sore, sudah mau pulang dari sekolah, nanti kita insya Allah ketemu lagi 2 atau 3 minggu, nanti saya WA Bu ya. Oke, siap Bu, Oke, siap. terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Selamat sore, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.